Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good day, good afternoon, good evening everyone. Okay, in this opportunity, I will explain all about past event atau dalam bahasa Indonesianya peristiwa masa lalu. When we tell about everything that happened in the past, we commonly use simple past tense. Jadi ketika kita bicara tentang peristiwa di masa lalu, pada umumnya kita menggunakan pola kalimat dalam bentuk simple past tense. Simple past tense is used to tell action or condition that happen at specified time in the past. Jadi simple past tense atau pola kalimat dalam simple past tense ini digunakan untuk menceritakan action atau peristiwa or condition atau kondisi that happen yang terjadi at specified time pada waktu yang jelas di masa lalu. Contohnya, I went to Jakarta last month dan she visited me yesterday. Saya pergi ke Jakarta bulan lalu dan dia mengunjungi saya kemarin. Di sini dua peristiwa ini berlangsung di masa lalu dan jelas waktunya kapan. Yang pertama bulan lalu, yang kedua kemarin. The verb atau bentuk kata kerja yang digunakan dalam simple past tense adalah past tense verb. Contohnya went dan visited. Nah, ini adalah past tense verb atau bentuk kata kerja kedua. Past tense verb atau bentuk kata kerja kedua ya dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama regular yang beraturan dan yang kedua adalah irregular yang tidak beraturan. Regular past tense verb atau bentuk kata kerja regular atau yang beraturan is formed by adding d or ed, dibentuk dengan menambahkan huruf d atau ed after present tense verb setelah kata kerja pertama. Contohnya play dalam bahasa Indonesianya bermain, ini adalah bentuk present tense verb atau kata kerja pertama. Bentuk kata kerja keduanya atau past tense verbnya cukup ditambahkan ed menjadi played. Kick dalam bahasa Indonesianya menendang, bentuk keduanya ditambahkan ed menjadi kick. Dan shave dalam bahasa Indonesianya bercukur, karena sudah berakhir dengan huruf e cukup ditambahkan d saja menjadi shave. Irregular past tense verb does not follow the rule. Sementara yang irregular atau yang tidak beraturan tidak mengikuti rule atau peraturan di atas tadi. Tidak ditambahkan d maupun ed seperti yang regular. Contohnya kata see dalam bahasa Indonesia itu melihat. Bentuk keduanya saw, bentuk past tense-nya adalah saw. Eat dalam bahasa Indonesia memakan, bentuk keduanya eat. Dan yang ketiga drink, meminum dalam bahasa Indonesianya, bentuk keduanya atau past tense verb-nya drank. Adverb of time used in simple past tense. Kata keterangan waktu yang digunakan dalam simple past tense antara lain contohnya yesterday, 2 days ago, last year, dan just now. Yesterday kemarin, 2 days ago 2 hari yang lalu, last year tahun lalu, just now barusan. Selain simple past tense, pola kalimat yang kita gunakan ketika kita bicara masa lalu adalah present perfect tense. Present perfect tense ini digunakan untuk 3 hal. Yang pertama, to tell action or condition that happen at unspecified time. Menceritakan action atau tindakan atau peristiwa atau kondisi that happen yang terjadi at unspecified time, pada waktu yang tidak dijelaskan kapan, tidak jelas kapan waktunya terjadi. Yang jelas dia terjadi di masa lalu. Contohnya I have gone to Jakarta, saya telah pergi ke Jakarta. She has visited me, dia telah mengunjungi saya. Kapan? Nggak tahu kapan saya pergi ke Jakarta, yang jelas saya sudah pernah pergi ke Jakarta. Dia mengunjungi saya, dia telah mengunjungi saya. Kapan? Nggak tahu kapan, yang jelas dia sudah pernah mengunjungi saya di masa lalu. Yang kedua, present perfect tense itu digunakan untuk tell action that happened several times in the past. Menceritakan action atau peristiwa yang happen, yang berlangsung, yang terjadi several times, berkali-kali in the past, di masa lalu.
Contohnya, they have sent the letter twice. Mereka telah mengirim surat itu 2 kali. Di sini jelas twice, 2 kali, berlangsung berkali-kali, terjadi di masa lalu. Yang ketiga, present perfect tense itu digunakan untuk tell action that started in the past, menceritakan action yang started in the past, dimulai di masa lalu, and still continues to present, dan masih berlangsung hingga detik ini, hingga detik kalimat ini diucapkan. Misalnya, they have lived in Jambi since 2019. Mereka telah tinggal di Jambi semenjak 2019. Jadi dari tahun 2019 hingga saat ini, hingga saat kalimat ini dibacakan. Jadi ini kalau kita hitung 2019 ke 2021 kan 2 tahun. Bisa juga kita gunakan kata for. They have lived in Jambi for 2 years. Mereka telah tinggal di Jambi selama 2 tahun. Jadi 2 kalimat ini sama saja maknanya. The verb that is used in present perfect tense is past participle. Bentuk kata kerja yang digunakan dalam pola kalimat present perfect tense adalah past participle atau bentuk kata kerja ketiga. Seperti tadi di atas ada kata gone. Gone adalah bentuk kata kerja ketiga dari kata go. Send juga bentuk ketiga dari kata send juga ya. Nah, ini beberapa bentuk irregular atau tidak beraturan dari beberapa present tense verb. Seperti kata go, bentuk kata kerja keduanya atau past tense verbnya adalah when, ketiga adalah gone. Jadi baik past tense verb maupun past participle memiliki kata kerja yang irregular. Eat pertamanya, keduanya eat, ketiganya adalah eaten, dan seterusnya. Dan ini harus dihafal. Okay, that's it all about past event. The tense is used in when we talk about past event. I hope you understand about what I have explained. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.